Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung dengan kami rekan Jan Cahyani di Stasiun Senen Jakarta dan juga ada rekan Amrina Rida di Tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Terlebih dulu kita menuju ke Stasiun Senen. Ya, selamat sore Jan, bagaimana arus liburan di Stasiun Senen saat ini? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk saat ini kalau kondisi di Stasiun Pasar Senen sendiri kalau saya lihat memang masih belum begitu padat atau belum begitu ramai untuk sore hari ini, karena kalau saya lihat di papan informasi untuk keberangkatan kereta api ini kebanyakan berangkat di sore hingga malam hari. Jadi kemungkinan nanti mendekati jam-jam keberangkatan kereta api untuk jarak jauh ini semakin ramai para calon penumpang yang datang untuk menunggu untuk melakukan perjalanan menggunakan mode transportasi kereta api. Kemudian sebagai informasi Nadia dan juga pemirsa, KAI Daob 1 Jakarta untuk periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api, dan ini sudah termasuk dengan adanya penambahan kereta api, ada kereta api tambahan. Jadi dengan total kereta api yang dioperasikan ada 84, dengan kereta api reguler ada 68 kereta api, dan ditambah kereta api tambahan dari Daob 1 Jakarta ada 16 kereta api. Dan Nadia, pemirsa, untuk hari ini sendiri yakni tanggal 24 Desember 2025 ini merupakan hari di mana dengan angka okupansi tertinggi untuk periode libur Nataru, di mana ini okupansi tempat duduk kereta apinya mencapai 95% dari semua tiket yang terjual. Kalau untuk keseluruhan tiket yang terjual untuk periode Nataru ini dari 18 Desember 2025 sampai tanggal 4 Januari 2026 ini, dari 909.000 tiket yang dijual ini sudah terjual 613.000 tiket, di mana ini ada 67% yang sudah terjual, namun masih ada sisanya di mana ini masyarakat yang masih belum membeli tiket kereta api untuk melakukan perjalanan masih bisa dibeli di platform resmi milik KAI. Dan nanti akan kami pantau tentu saja, karena kalau hari ini sesuai dengan data perhitungan dari PT KAI Daob 1 sudah ada 17.000 hingga siang tadi untuk penumpang naik yang meninggalkan Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Sementara itu Nadia. Baik, kita menuju ke Amrina Rida di Tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Selamat sore Amrina, bagaimana situasi lalu lintas di sana saat ini? Ya, Nadia, Raisa dan juga pemirsa, mungkin sedikit menginformasikan bahwa saat ini kami sudah berpindah titik ke area kilometer 70 dekat gerbang tol Cikatama. Dan untuk situasi arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek begitu ya, pada sore hari ini nampaknya memang masih kondusif, masih sama seperti pagi hari dan juga siang hari tadi, yang mana untuk arus lalu lintas dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah gerbang tol Cikatama ataupun juga sebaliknya, nampak ramai, lancar dan juga kondusif. Dan kami juga memantau begitu ya, meskipun hari ini memang sudah terjadi adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek, namun nampaknya volume tersebut tidak menyebabkan adanya kepadatan ataupun juga kemacetan di kedua ruas jalur ataupun juga luas jalan di jalan tol Jakarta Cikampek. Informasi dan juga data yang kami himpun dari pihak Jasa Marga, hingga sekiranya pada pukul 3 sore tadi sudah ada lebih dari 25.000 kendaraan yang melintas di sepanjang jalur jalan tol Jakarta Cikampek. Dan hari ini pun juga diprediksi menjadi salah satu hari puncak arus angkutan ataupun juga puncak arus mudik di libur Nataru, yang mana hingga nanti malam secara akumulatif diprediksi akan ada lebih dari 45.000 kendaraan yang melintas. Nah, tentunya untuk mengantisipasi dan juga mengakomodir nanti agar tidak terjadi adanya kemacetan ataupun juga kepadatan, dari pihak Jasa Marga bekerja sama dengan Korlantas Polri begitu telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Salah satunya ini adalah rekayasa lalu lintas kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 ke kilometer 70, yang mana untuk kontraflow sifatnya adalah situasional dan akan diterapkan sekiranya pada pukul 6 sore ataupun juga pada pukul 4 sore, maksud kami, hingga nanti pada pukul 24 ataupun juga pada pukul 12 malam. Namun memang kontraflow baru akan diterapkan ketika volume
volume kendaraan di angka 5.500 lebih selama beberapa jam berturut-turut. Sementara demikian, kembali ke Anda, Nadia Raisa. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Dan sebelumnya ada Jen Cahyani di Stasiun Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, pemerintah terus mengawasi jalannya libur Natal dan akhir tahun. Bahkan seluruh dirut BUMN yang berhubungan dengan transportasi diminta turun langsung. Memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta alami pelonjakan penumpang. Diperkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta, mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen. Pemerintah sendiri menaruh perhatian atas perkembangan kereta api. Sekretaris Kabinet Teddy Indewijaya pun meminta stasiun Gambir diubah. Tak hanya itu, untuk memastikan libur Nataru berjalan lancar, pemerintah meminta dirut BUMN yang berhubungan dengan transportasi untuk turun langsung ke lapangan. Sesuai apa yang disampaikan Bapak Presiden berulang kali, saya minta seluruh dirut BUMN yang berhubungan transportasi yang ada di sini turun langsung, cek betul di lapangannya bagaimana. Semua kebijakan yang sudah diterapkan betul-betul terrealisasi. Tiket turun, ada diskonnya, pengurangan harga, pastikan semuanya berjalan baik. Kalau boleh cerita ya, dulu waktu masih kecil saya sering ke stasiun Gambir, kemudian sampai sekarang ya gitu-gitu aja, belum berubah. Jadi mumpung Pak Dirut, Pak Presiden memberikan perhatian besar di perkeretaapian, tolong direnov, diperbaiki, dipercantik, perindah, dipernyaman. Selain stasiun, pemerintah juga memantau terminal hingga pelabuhan di penjuru Indonesia. Cuaca ekstrem yang diprediksi akan terjadi di Indonesia pada akhir tahun ini membuat pemerintah terus memantau langsung moda transportasi yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi mulai padat. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memperlakukan sistem one way. Arus lalu lintas libur Nataru di kawasan jalan menuju objek wisata Lembang mulai padat. Antrian kendaraan bahkan sudah terlihat di Jalan Setiabudi menuju Lembang. Meningkatnya volume kendaraan menuju Lembang diperkirakan akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan one way jika terjadi kemacetan. Kami melaksanakan CB one way dari arah Lembang menuju Bandung. Dengan sebaliknya apabila ada kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang, kita melaksanakan CB one way dari atas ke arah Lembang. Objek wisata Lembang di Bandung Barat masih menjadi favorit wisatawan lokal dan luar saat musim libur tiba. Wisatawan yang hendak berlibur ke Lembang diimbau untuk mengikuti arahan petugas saat ada rekayasa lalu lintas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.